Wow, kudanya imut banget ya. Tunggu, dia lagi tidur. Sebenarnya hewan yang kamu lihat cuma dalam tanda kutip tidur ayam. Dia masih perlu berbaring untuk memasuki tidur REM alias Rapid Eye Movement yang baik. Kalau pada manusia, REM adalah tahap ketika kita bermimpi. Lengan dan kakimu tidak bisa bergerak selama REM. Kalau bergerak, apa yang kamu rasakan dalam mimpi akan kamu lakukan sambil tidur sehingga berpotensi melukai diri sendiri secara tidak sengaja. Tapi mari kembali ke kuda tadi. Meski cuma tidur ayam, mampu tidur sambil berdiri tetaplah mengesankan. Kita tak akan bisa menirunya. Kuda memiliki sistem tendon dan ligamen yang membantunya tetap tegak dengan mudah. Sendi utama di kakinya terkunci, sehingga dia bisa bersantai dan tidur sebentar tanpa khawatir akan terjatuh ke tanah. Oh, omong-omong, jumlah tidur REM yang dibutuhkan kuda ternyata sangat kecil dan biasanya terbagi menjadi rangkaian interval pendek, totalnya 2-3 jam sehari. Itulah sebabnya kuda tidak perlu sering rebahan, tapi sebagian kuda tetap rebahan karena rasanya lebih nyaman. Kuda tidur sambil berdiri, karena saat berbaring, posisi tiduran agak berbahaya bagi mereka. Kuda agak sulit bangun dari tanah dan itu hanya membuang-buang waktunya yang berharga. Saat kuda berjuang untuk berdiri, karnivora pemangsa bisa menjatuhkannya lagi dan menjadikannya makan malam. Itu sebabnya, kuda hanya berbaring dalam waktu singkat. Mereka juga punya sistem pengawasan khusus, yaitu saat satu hewan mengawasi hewan lainnya selagi mereka tidur. Setiap anggota kawanan dapat memainkan peran sebagai kuda penjaga. Selain itu, bukan cuma kuda, tapi juga zebra, gajah, jerapah, beberapa burung seperti flamingo, dan bahkan sapi bisa tidur siang sambil berdiri. Kalau begitu, kenapa manusia tidak? Jawabannya, agar bisa meniru trik ini, kakimu harus sejajar secara vertikal dan lututmu harus bisa mengunci posisinya. Dengan begitu, kamu tak akan kesulitan menjaga badan tetap tegak. Tapi tubuh kita tidak diciptakan untuk tujuan ini. Jika kamu kelelahan, kamu mungkin tertidur sambil berdiri, tapi kamu akan segera bangun untuk mencegah tubuhmu ambruk ke lantai. Ototmu perlahan mengendur saat memasuki tiap-tiap tahap tidur. Dan begitu kamu tertidur, tubuhmu tak akan bisa menahan dirinya lagi. Bayangkan kamu berada di malam musim dingin yang tenang dan burung yang bertengger di dahan pohon tinggi itu sepertinya sedang tidur. Lalu, ada suara. Manusia tak akan menyadarinya karena suaranya sangat senyap. Tapi burung hantu, burung yang bertengger tadi, punya pendengaran sempurna. Pendengaran bahkan lebih penting dibanding penglihatan bagi hewan yang satu ini. Dalam sekejap mata, hewan itu bergerak. Wow, kepalanya seperti menghadap belakang. Burung hantu sangat fleksibel, sehingga bisa memutar kepalanya hampir satu lingkaran penuh. Burung-burung ini punya rongga mata tetap. Artinya, bola mata mereka tidak berputar, sehingga harus mencari jalan lain untuk mengatasinya. Mereka bisa memutar kepala hingga 270 derajat karena kepalanya tersambung ke badan dengan cara yang unik. Jaringan dan pembuluh darah tempat leher bertemu dengan tubuh pun tidak bisa putus karena sangat lentur. Burung hantu juga memiliki banyak vertebra atau tulang kecil yang menyusun tulang belakang dan leher, sehingga makin mudah melakukan trik putar kepala. Nah, manusia punya struktur leher yang berbeda total, tetapi tetap bisa memenuhi semua kebutuhanmu. Manusia punya mata bulat yang bisa bergerak bebas, tidak seperti burung hantu. Kamu tidak perlu memutar leher sampai 270 derajat, tapi kalau bisa keren juga sih. Saat sedang berenang santai mengarungi laut dalam, seekor hiu goblin melihat ikan yang kelihatannya enak. Sang hiu mulai mendekati calon makanannya, tapi ikan itu melihat sang pemburu dan mencoba kabur. Akan tetapi, layaknya film horor, hiu goblin melontarkan rahangnya dari mulut dan menangkap si ikan kecil. Rahang mengerikan milik hiu goblin melekat pada ligamen elastis. Rahang itu bisa mencuat dari moncongnya hingga 8 cm, sehingga memungkinkannya memajukan mulutnya untuk menangkap ikan, cumi-cumi, atau makhluk laut lain yang malang. Kalau mulutmu bisa begitu juga, kamu bisa mengunyah makanan yang posisinya 17 cm di depanmu, tanpa repot-repot memakai tangan untuk mengambilnya. Dan impianmu untuk makan nasi padang tanpa mengotori tangan pun tercapai. Sekarang, kamu sedang berbaring di kasur kamar hotel dekat pantai dan tiba-tiba melihat tokek kecil. Dia berlari-lari di lantai, naik ke dinding. Lihat, gesit juga ya. Dan sekarang, dia menggantung terbalik di atas kepalamu.
Tokek dan cicak bisa menempel ke segala jenis permukaan berkat bentuk jari kakinya. Kakinya diselimuti ratusan rambut mikroskopis dan tiap rambutnya ini terbagi lagi menjadi bulu-bulu yang lebih kecil. Semua ini menciptakan ikatan kuat yang membuat molekul rambut dan molekul permukaan berinteraksi. Interaksi inilah yang menciptakan tarikan elektromagnetik. Dengan begini, tokek dan cicak mampu menempelkan dan melepaskan jari-jari kakinya secepat kilat. Mereka mampu berlari melintasi berbagai permukaan sampai 20 kali panjang tubuhnya per detik. Sayangnya, kemampuan super ini juga tidak dimiliki manusia. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan jari tangan dan kakimu adalah mengerut setelah terlalu lama di dalam air. Kerutan ini meningkatkan cengkraman tanganmu ke benda basah dengan cara menyingkirkan air yang ada. Sama seperti saat air hujan melewati guratan ban mobilmu. Dan bentuk jarimu akan seperti ini. Agak jijik ya. Ukuran tiap mata Tarsius sama dengan otaknya. Itu adalah pertanda jelas bahwa penglihatan sangat penting bagi hewan kecil ini. Bola mata besarnya pun tidak bisa bergerak. Tarsius harus memutar seluruh kepalanya jika ingin melihat ke kanan atau ke kiri. Sisi terangnya, ting! Tarsius bisa melihat dalam kegelapan hampir total dan berburu serangga, kadal, serta burung kecil pada malam hari. Mata Tarsius mampu mengumpulkan dan memantulkan titik cahaya yang paling kecil sekalipun, sehingga dia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sekitarnya. Dalam dunia hewan, mata ini setara dengan kacamata night vision. Sementara kita, manusia, mata kita dirancang berbeda. Kita melihat dengan sangat baik hanya pada siang hari. Di ruangan yang gelap atau di luar saat malam, kamu kesulitan melihat benda atau warna di sekitarmu. Itu karena ada dua jenis organ peka cahaya di bagian belakang matamu. Sebagian berbentuk kerucut, yang lainnya berbentuk batang. Yang berbentuk batang membantumu melihat dalam cahaya redup, tapi tidak memungkinkanmu mendeteksi warna. Sementara yang kerucut memungkinkanmu melihat detail lebih jelas dan warna yang cerah, tapi tidak berfungsi jika cahaya di sekitarmu kurang. Jadi, setelah gelap, hanya sel batang yang merespon cahaya. Tapi karena tidak bisa membedakan warna, kamu hanya akan melihat beragam warna hitam, abu-abu, dan putih. Sekarang, kamu sedang duduk di tepi sungai, memandangi air mengalir. Lalu ada seekor kadal berlari dengan kecepatan super tinggi melintas di depanmu. Yap, berlari di atas air. Itu adalah kadal Basilix. Dia punya jari kaki panjang spesial di kaki belakangnya. Jari ini dilengkapi kulit khusus yang melebar saat dia bergerak. Pelebaran ini meningkatkan area kontak dengan air. Saat kadal juga menggerakkan kakinya dengan super cepat, kakinya menampar permukaan air keras-keras dan membentuk kantong udara kecil. Kantong ini menahan kadal di atas air, tapi dengan syarat dia tidak melambat ya. Nah, kalaupun manusia punya sepatu khusus yang bentuknya mirip kaki kadal Basilix, kita harus masih berlari dengan kecepatan 105 km per jam supaya nggak nyemplung. Kalau kamu ingin menjelajah hutan di Asia Selatan dan Tenggara, waspadalah terhadap ular. Kenapa malah ngelihat ke tanah? Waspadanya sama ular terbang. Ular terbang terdengar seperti makhluk dari mimpi buruk, tapi sebenarnya memang ada. Ular ini tidak benar-benar terbang, kecuali ada arus angin naik yang kuat. Reptil ini adalah pelayang. Mereka menggunakan kecepatan terjun bebas untuk menangkap udara. Setelah itu, dia bisa dengan mudah melayang di udara. Kalau cuma dari jauh, kamu tak akan bisa membedakan mana ular terbang dan mana ular biasa. Tubuhnya sama-sama berbentuk tabung dan tanpa anggota gerak. Tapi waktu mau mulai bersiap lepas landas, dia merayap ke ujung cabang dan menggantung di sana, sambil mengubah tubuhnya menjadi bentuk C. Begitu mendorong dirinya dari sana, dia berubah menjadi bentuk S, dan menjadi 2 kali lebih pipih dari biasanya. Badannya yang bulat melengkung ke dalam dan memerangkap udara. Reptil ini bahkan bisa berbelok dengan gerakan naik turun seperti ombak di laut. Lebih kerennya lagi, ular terbang adalah pelayang yang lebih hebat dibanding, katakanlah, tupai terbang yang jauh lebih terkenal.